juga yang mengatakan bahwasanya DC-nya itu sopan. Jadi memang ada beberapa karakter. Memang ada DC pinjol itu yang memang relatif sopan dan ada yang memang kasar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin sedikit menceritakan ya tentang DC pinjol ya teman-teman. Ini berdasarkan pengakuan dari mantan atau ex DC pinjol ya teman-temanku. Kebetulan beliau itu teman lama saya dan baru ketemu 2 hari yang lalu ya teman-teman. Beliau itu sedikit menceritakan tentang DC pinjol itu seperti apa ya. Dan mohon maaf karena juga saya tidak diizinkan untuk merekam ya untuk percakapan itu, karena untuk menjaga juga keamanan beliau ya. Namun sebelum saya melanjut ke topiknya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru ke channel ini, tentunya seputar pinjol ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah mensupport maupun yang belum mensupport. Semoga dukungan kalian itu dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik, saya akan membahas pelan-pelan sedikit tentang rahasia para DC-DC pinjol ini teman-teman ya. Untuk para DC-DC ini sebetulnya teman-teman, baik itu DC by telepon maupun DC lapangan, itu mempunyai 2 karakter ya teman-teman ya. Karena berdasarkan pengakuan dari beberapa juga teman-teman yang memang berhasil didatangin oleh DC pinjol, mereka itu mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan DC-nya itu kasar, ada juga yang mengatakan bahwasanya DC-nya itu sopan. Jadi memang ada beberapa karakter. Memang ada DC pinjol itu yang memang relatif sopan dan ada yang memang kasar. Yang sopan ini ya memang mengerti dan paham. Sebetulnya DC-DC itu paham ya, lebih paham daripada kita tentang aturan-aturan OJK ya teman-teman. Apalagi kan pinjolnya itu legal. Ini yang saya bahas tentang pinjol legal yang punya DC lapangan dan juga DC by teleponnya ya teman-teman. Mereka itu sangat tahu ya, lebih paham daripada kita aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh OJK. Karena sebelum mereka itu bekerja sama atau mendapatkan kontrak untuk menjadi kolektor lapangan atau mungkin bekerja di pinjol, mereka itu sudah dibekali basic-basic tentang apa saja yang boleh mereka lakukan dan apa saja yang tidak boleh mereka lakukan. Namun teman-teman ya, memang ada sebagian memang DC-DC itu yang sedikit agak agak nakal ya, karena mungkin ada faktor mereka itu kejar kejar target ya teman-teman. Mereka akhirnya menghalalkan segala cara, bahkan mereka itu tak sedikit juga di antara mereka itu yang memang melakukan hal-hal yang memang sangat-sangat tidak diperbolehkan oleh OJK. Bahkan dalam penagihan mereka itu menggunakan bahasa-bahasa, mohon maaf ini ya sedikit kayak bahasa kebun binatang seperti itu. Itu adalah sebahagian daripada DC pinjol. Ini juga dijelaskan oleh teman saya waktu saya ketemu dan bincang-bincang. Kebetulan teman lama sekalinya, dia ex DC pinjol yang sudah tobat. Katanya saya itu makan uang hasil saya itu menindas nasabah-nasabah galbay pinjol yang notabene mereka itu adalah orang-orang juga susah seperti saya. Katanya beliau itu insaf dan sedikit membocorkan tentang DC pinjol ya teman-teman. Kadang-kadang ya kebanyakan itu yang datang ke rumah kita itu mereka itu bukan asli daripada DC yang asli yang memang kontrak dengan pinjolnya ya teman-teman. Mereka memang bisa membuat ID yang palsu teman-teman. Makanya DC lapangan itu jarang sekali untuk menunjukkan surat tugas, ID-nya
Ya karena memang contohnya seperti ini teman-teman. Saya ini adalah DC pinjol. Karena saya mungkin banyak target, saya itu ngasih ke orang lain lagi. Saya bikinkan ID-nya, ya. Saya bikinkan pokoknya surat tugas itu dari saya semua. Ya, walaupun surat tugas yang harusnya itu bukan dari saya, harusnya dari pihak pinjolnya, saya yang bikin, merekayasa. Jadi makanya kenapa DC-DC lapangan yang datang ke rumah kalian itu teman-teman, itu kebanyakan tidak mau menunjukkan identitas mereka, ya, surat tugas mereka. Makanya kalian itu harus jeli, minta surat tugasnya, minta ID-nya, cocokkan, ya. Jadi kebanyakan dari mereka itu tidak mau menunjukkan, alasan hanya ada di HP, ya, karena memang ya seperti itu. Mereka itu bukan DC resmi dari pihak pinjolnya. Mereka juga ambil fee aja ya teman-teman. Seperti saya tadi contohkan, misalkan saya DC-nya, saya nyuruh orang lain, saya bikinkan surat tugas, saya bikinkan ID, ya, seperti itu. Nanti kalau mereka berhasil, otomatis saya mendapat fee dari pinjolnya. Nanti saya bagi dua sama orang yang saya suruh tadi itu, ya, seperti itu. Makanya kenapa mereka itu berani dan barbar, ya. Dan juga saran teman-teman juga, apa namanya, saran dari teman saya juga, kalau misalkan DC itu mau nelpon, usahakan kalian itu jangan terlalu merespon, ya, jangan terlalu banyak direspon. Kalau kalian itu banyak merespon, sering angkat, sering balas chatnya atau bermanja-manja lah sama DC, itu nanti kalian itu akan digolongkan bahwasanya ini orang-orang yang memang mudah untuk ditaklukkan, mudah untuk diancam-ancam, dan mudah untuk ditagih walaupun apa namanya, mereka sudah tidak punya uang, mudah diarahkan untuk gali lubang tutup lubang. Dan juga hindari, katanya ini pernyataan dari mantan DC pinjol, ya, hindari bertemu di luar daripada rumah kalian. Sebetulnya DC-DC ini teman-teman, DC-DC pinjol yang DC lapangan ini, ya, mereka itu berpikir keras juga, ya. Kalau misalkan mereka mau kasar ke rumah kalian itu berpikir, karena mereka itu belum tahu karakter kalian seperti apa. Jangan-jangan nanti kita kasarin, mereka itu temperamen, nanti kita disakitin, kita nanti akan dikeroyok. Mereka juga berpikir begitu seperti teman-teman. Jadi usahakan kalau memang mereka datang, kebanyakan ini di antara teman-teman semua kan kebanyakan janjian di luar karena alasan malu kalau di rumah ditagih sama DC pinjol. Nanti janjian di luar aja, misalkan di luar dari pekarangan rumah saya, mungkin di taman atau di mana. Banyak kan seperti itu. Akhirnya di situ DC pinjol itu bisa apa namanya, bisa menekan kalian teman-teman. Jadi usahakan jangan nemui DC pinjol itu di luar daripada rumah kalian, maksudnya di luar dari area rumah kalian. Mereka itu bisa menekan kalian. Jangankan di area luar rumah kalian, ya. Di rumah kalian aja kalau memang DC-DC-nya ini nekat, kadang banyak juga yang ngotot-ngotot. Cuman teman-temanku saya sarankan semua, kalau memang misalkan kalian mau didatangi DC, usahakan kalian itu siapkan kamera, ya. Apapun yang dikatakan oleh DC, kalau itu kasar teman-teman, jadi kalian itu kamerakan. Apalagi kalau misalkan dia memaki-maki, ya kalian kamera, siapkan memang kamera untuk dokumentasi kalian, untuk pengaduan kalian nantinya ada barang bukti bahwasanya DC dari pinjol ini datang ke rumah dengan memaki-maki. Karena DC itu sebenarnya takut teman-teman dengan itu semua. Ya, cuman banyak memang di antara teman-teman itu yang masa bodoh, sudah dikasih tahu seperti itu, akhirnya mereka lapor-lapor tanpa barang bukti. Sedangkan yang ada barang bukti aja, sampai sekarang mohon maaf, OJK aja belum ada mengeluarkan atau memblokir pinjol-pinjol. Yang ada selama ini gugur satu persatu itu bukan diblokir, mereka mengundurkan diri sendiri karena bangkrut. Jadi itu teman-teman solusinya kalau misalkan itu kalian ditelepon atau dicat sama DC-DC pinjol, gak usah dibalas, ya. Kalau memang nggak ada uang nggak usah dibalas, jangan bermanja-manja, ya, seperti itu. Jadi biar kita itu dianggap orangnya ini cuek, ya, seperti itu. Karena target untuk didatangin DC itu teman-teman, itu ada targetnya juga, target nominal, ya. Tidak semua apa namanya itu
nasabah gagal bayar itu didatangin. Semua ada hitung-hitungannya. DC itu memperhitungkan kalau misalkan saya datang ke sini, apakah nanti saya bisa mendapatkan sesuatu atau sesuai dengan biaya operasionalnya. Mereka memperhitungkan itu semua, teman-teman. Biasanya utang di atas 2 juta itu didatangin sama DC pinjol itu seperti itu, teman-teman. Kalau mungkin di bawah 2 juta, bahkan di bawah 1 juta itu jarang sekali ya. Kecuali memang jarak tempuhnya DC itu sama rumah kalian itu memang sangat dekat. Kalau jauh mereka itu mikir-mikir ya, teman-teman ya. Ya seperti itu. Jadi itu tadi sedikit bocoran dari teman saya yang ex DC pinjol, teman-teman. Jadi kalian itu jangan panik kalau misalkan kalian ditelepon. Itu pesannya mereka. Jadi gak usah kalian itu lawan mereka dengan argumentasi. Itu pesannya beliau, jangan lawan dengan argumentasi, karena DC pinjol itu sudah dilatih untuk mematahkan kata-kata kalian ya, seperti yang banyak-banyak ditampilkan orang-orang itu berargumentasi, ini pokoknya saya begini, itu ada aja terus jawabannya ya. Apalagi kalau via telepon, kalau mungkin berhadapan langsung mereka sedikit agak takut, apalagi kalian kamera, teman-teman, itu agak takut. Tapi kalau misalkan by telepon, kalian itu buang-buang waktu aja, mending matiin, udah nggak usah hiraukan semua itu ya. Semoga video ini bermanfaat, teman-temannya. Itu pengalaman yang dibagikan oleh mantan DC pinjol ya, yang bertobat karena merasa menekan orang-orang yang lemah, katanya dia. Semoga perjalanan hidup beliau itu kedepannya tambah sukses, karena karena beliau itu mau bertobat dan tidak mau lagi mengancam-ancam teman atau saudara sebangsa setanah airnya ya. Amin ya robbal alamin. Nah, sampai di sini aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.